Sekelompok remaja mengendarai sepeda motor terekam kamera pengawas membusur bahkan mengenai remaja lainnya usai menggelar salat subuh di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Beberapa tahun terakhir, Kota Makassar dikenal bukan hanya karena budayanya yang kuat, tapi juga karena maraknya aksi pembusuran di jalanan. Fenomena ini bukan lagi hal baru, dan bahkan sudah menjadi salah satu masalah sosial serius yang membuat warga merasa tidak aman keluar malam. Masalah pembusuran ini butuh perhatian serius dari pemerintah, karena dampaknya bukan hanya pada keamanan kota, tapi juga pada citra Makassar sebagai kota besar di Indonesia Timur. Fenomena pembusuran di Makassar sering terjadi pada malam hari, terutama di wilayah padat seperti Panakukang yang sempat dibuang oleh para remaja tersebut dan Urip Sumoharjo. Para pelaku umumnya adalah remaja atau pemuda berusia di bawah 20 tahun yang tergabung dalam kelompok jalanan atau geng motor. Data dari Polrestabes Makassar tahun 2024 mencatat lebih dari 100 kasus pembusuran dengan puluhan korban luka dan beberapa di antaranya meninggal dunia. Dalam beberapa razia, polisi bahkan menyita 24 busur dan 74 anak panah rakitan. Penyebab utama masalah ini beragam, mulai dari kurangnya pengawasan keluarga, pengaruh pergaulan negatif, hingga minimnya wadah kegiatan positif bagi remaja. Dampaknya sangat besar, warga jadi takut keluar malam, korban jiwa berjatuhan, dan citra Makassar sebagai kota yang aman jadi rusak. Sebenarnya, sudah ada beberapa kebijakan sebelumnya seperti operasi cipta kondisi, patroli malam, dan penyuluhan sekolah, tapi hasilnya belum maksimal karena tidak disertai pembinaan sosial dan dukungan psikologis bagi para remaja pelaku. Tentunya, apabila fenomena pembusuran di Makassar ini tidak segera diantisipasi, maka dampaknya akan semakin meluas dan membahayakan keamanan masyarakat. Karena itu, diperlukan berbagai langkah dan kebijakan alternatif yang bisa membantu menekan angka kekerasan di jalanan ini. Dalam menghadapi maraknya kasus pembusuran di Makassar, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Alternatif pertama ialah penegakan hukum yang tegas dan peningkatan patroli malam. Pemerintah melalui kepolisian bisa memperbanyak razia serta memperketat pengawasan di wilayah rawan, terutama pada jam-jam malam. Dengan begitu, pelaku akan merasa takut dan berpikir dua kali sebelum melakukan aksi pembusuran. Kelebihan dari kebijakan ini ialah hasilnya bisa terlihat cepat dan mampu menciptakan efek jera di masyarakat. Namun kelemahannya adalah kebijakan ini hanya menyentuh permukaan masalah. Setelah razia selesai, biasanya kasus akan muncul kembali karena akar sosialnya belum tersentuh. Remaja itu ditangkap karena berkendara dengan ugal-ugalan. Dari keterangan sejumlah remaja yang ditangkap, diketahui puluhan. Alternatif kedua yaitu pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi pelaku yang masih muda. Banyak pelaku pembusuran adalah remaja yang kehilangan arah atau tidak mendapat pengawasan yang cukup dari keluarga. Pemerintah dapat bekerja sama dengan dinas sosial untuk membuat program pembinaan khusus, misalnya pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan pendidikan karakter. Melalui pendekatan ini, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kelebihannya adalah kebijakan ini menyentuh akar masalah dengan mengubah perilaku dan mental pelaku. Namun kekurangannya, program ini seperti memerlukan biaya, tenaga ahli, dan waktu yang tidak sedikit. Alternatif ketiga adalah pemberdayaan komunitas remaja dan kegiatan positif di lingkungan masyarakat. Pemerintah Kota Makassar bisa menciptakan lebih banyak wadah kegiatan seperti olahraga, musik, desain, fotografi, atau wirausaha muda. Dengan adanya ruang untuk berekspresi, remaja memiliki tempat menyalurkan energi dan kreativitasnya tanpa harus terlibat dalam kekerasan. Kelebihan dari kebijakan ini adalah sifatnya yang preventif.
mencegah sebelum masalah muncul. Tapi kelemahannya adalah hasilnya baru bisa terlihat dalam jangka panjang dan butuh kerjasama banyak pihak agar bisa berjalan dengan efektif. Ya, baik. Dari ketiga alternatif kebijakan yang telah dijelaskan, alternatif yang paling efektif dalam jangka panjang adalah pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi pelaku muda. Hal ini dikarenakan sebagian besar kasus penggusuran di Kota Makassar melibatkan remaja yang masih muda, yang terpengaruh oleh lingkungan, kurang mendapat bimbingan keluarga dan belum memiliki arah hidup yang jelas. Melalui pembinaan dan rehabilitasi sosial, para pelaku tidak hanya dihukum, tapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memulai kehidupan baru. Pemerintah bersama Dinas Sosial dapat menyediakan pelatihan keterampilan, bimbingan mental, hingga kegiatan positif yang dapat membantu mereka beradaptasi kembali di masyarakat. Dengan pendekatan ini, masalah penggusuran dapat diselesaikan dari akar permasalahan sosial, bukan hanya menindak akibat di permukaan. Jadi pembinaan sosial menjadi langkah paling penting untuk menciptakan perubahan perilaku yang nyata dan menjaga keamanan Kota Makassar secara berkelanjutan.